Ada klipnya. Di bagian mana ya? Bukan apa gue play aja nih. Ada, gue siapin. Bagian tengah-tengah tuh nonton tuh edukasi itu adalah scam. Nah ini point of view gue yang mungkin agak ekstrim ya. Menurut gue untuk untuk sekolah dasar yang perlu lu belajar itu cuma matematika. Dan that's it. Lu tukeran sama gue, kondisi hidup apapun lu, kasih gue 1 tahun, gue pasti akan dapat uang. Dengan otak gue ya, sama. Tukeran aja hidup kita lihat. Bahkan tukeran, lu dapat duit gue yakin lu miskin lagi kok. Karena duit itu unik dok sebenarnya. Gue suka dengar lu. Duit itu datang ke orang yang ngerti tentang dia. Iya. Bisnis lu juga edukasi kan? Iya, jadi ternak uang. Sekarang gue juga ada edukasi di bidang kripto sekarang. Iya, artinya lu juga jualan edukasi kan? Iya. Jadi edukasi itu kagak scam kan? Hari ini saya kedatangan anak muda luar biasa banget yang viral 2 kali dalam 1 bulan. Kopi 80.000 sama edukasi itu adalah scam. Luar biasa. Timothy Ronald. Halo, selamat. Halo dokter. Spesial banget ya datang ke sini. Thank you banget sudah datang. Thank you dokter. Tapi aku pengen konfirmasi banyak tentang kamu ya sih sebenarnya. Boleh. Tapi langsung aja kali langsung ya. Langsung aja dok. Edukasi itu scam. Oke. Edukasi sistem sekolah itu yang mana yang scam ini? Nah ini jadi sebenarnya ini video kan dipotong ya. Jadi kalau misalnya dokter nanti aku kirim ya full konteksnya, gue bilang gini dong. Gue. Oh dokter nonton. Nah di situ ada mungkin nanti gue bisa play ya klipnya. Jadi situ gue ngomong gini. Edukasi itu kalau misalnya lu belum tahu mau ngapain, saran gue jangan buang waktu 4 tahun di kuliah. Tapi kalau mau jadi dokter, gue bilang mau jadi lawyer kayak Hotman Paris, udah jelas nih. Udah tahu misalnya mau kerja di finance, di capital market. Oke, lu kuliah ambil di finance tuh go ahead. Lu kuliah. Tapi kalau lu belum tahu nih, daripada cuma sekedar ambil international business, ambil management, mending tahu dulu apa yang lo mau. Mending kalau misalnya mau bisnis, coba aja dulu. Itu yang gue bilang sebenarnya di videonya. Oh, ada. Tapi nggak kayak gitu bahasa lo. Ada. Persis kayak gitu. Ada klipnya. Di bagian mana ya? Bukan apa gue play aja nih. Gue siapin. Bagian tengah-tengah tuh nonton tuh edukasi itu adalah scam. Nah di situ abis itu gue ngomong edukasi itu adalah scam. Mungkin cara penyampaiannya memang salah gitu. Tapi maksud gue adalah sistem edukasinya dok. Sistem edukasi. Tapi kalau misalnya maksudnya kalau bukan mau jadi dokter, bukan mau jadi yang ambil profesi lah ya. Betul. Kalau nggak edukasi ya, kalau nggak sekolah ya gimana jadi dokter kan? Betul. Tabib banget. Gitu. Ya. Setuju. Gue setuju itu. Tapi kalau misalnya sistem edukasi sendiri kata lu kayak guru-guru ngajar sekolah, sistem ujian dan sebagainya. Itu kan yang gue tangkap kan. Betul. Itu adalah scam. Betul. Bener kan? Ya. Boleh nggak jelasin? Oke. Jadi gini, gue lihat sistem edukasi itu udah lama ya. Jadi gue dari dulu entah kenapa dari kecil memang gue tuh nggak terlalu suka dengan sekolah. Bahkan dari sangat kecil dok. Gue dari dulu bingung kenapa gue disuruh ngantri pas TK. Itu kan disuruh ngantri dari garisnya tuh. Gue selalu bingung kenapa gue harus ngantri. Padahal kelasnya kosong, gue tinggal masuk aja gitu. Nah, jadi hal-hal ini tuh banyak yang bikin gue mikir tentang sistem edukasi di sekolah. Gue lihat orang tuh semua distandarisasi dengan tes yang sama di Indonesia. Jadi mereka nggak dibimbing sesuai dengan kemauan mereka di mana. Ini point of view gue yang mungkin agak ekstrim ya. Menurut gue untuk sekolah dasar yang perlu lu belajar itu cuma matematika dan that's it. Indonesia tuh unik. Net enrollment rate di Indonesia dari data World Bank itu tinggi banget. Jadi banyak banget yang datang ke sekolah. Tapi standar kompetensinya dalam ini 2 hal yang paling penting ya, membaca dan matematika. Itu nomor 72 dari negara 78. Kita banyak banget yang datang sekolah. 78. Hampir kompetensinya 6 dari terakhir. 6 terakhir. Kita kompetensinya membaca dan matematikanya sangat rendah, dong. Membaca kan kita bisa baca. Maksud membaca ini apa nih? Bukan kompetensi membaca aja. Itu ada datanya. Jadi kompetensi membaca dan matematika kita rendah. Padahal kita yang masuk sekolah, net enrollment rate itu jumlahnya tinggi. Jadi orang tuh rajin sekolah di Indonesia. Tapi justru kompetensinya rendah. Berarti sistem edukasi ada yang salah gitu. Dari dulu gue masuk sekolah tuh jam 6 pagi. Kalau gue nggak salah jam 6 lewat tuh udah masuk. Pulang tuh bisa jam 3 setengah 4. Itu gue jujur gue bingung belajarnya apa di sana. Gitu. Lu belajar gak? Lu kok bingung belajar ya? Jadi gue bingung apa yang harus dipelajarin selama itu gitu. Karena gini, kalau misalnya sekarang kan menurut gue edukasi itu nggak up to date dengan teknologi. Contohnya, kalau misalnya tes itu kita bisa selesaikan dengan HP di tangan, menurut gue yang bikin tesnya salah. Karena itu menghafal, bukan mikir secara kritis. Jadi sekolah ini nggak bikin kita mikir secara kritis di dalamnya. Gue setuju. At least sekolah yang gue datang. Gue setuju. Artinya sistem edukasinya belum baik. Sehingga hasil outputnya belum bagus. Belum bagus. Tapi bukan berarti scam dong.
Sistemnya menurut gua. Kalau scam itu apa? Scam itu nipu kan? Iya, penipuan. Kalau penipuan itu kan beda. Jadi gue nggak setuju itu dipukul rata, Dok. Semua anak dengan kapasitas yang berbeda dipukul rata jadi satu lewat tes standarisasi, itu gue nggak setuju. Lewat tes standarisasi, lu nggak setuju? Sama semua gitu. Contohnya, kalau misalnya anak kan kita tahu ini ada quotes-nya. Ini ujian nasional. Nah, berarti lu nggak setuju dong? Gue nggak setuju dengan ujian nasional. Kenapa harus disamain semua? Anak yang minatnya bukan di geografi, ngapain gue belajar awan kumulus? Sedangkan banyak mata pelajaran yang menurut gue harusnya dimasukin sekolah. Mata pelajaran yang dunia asli. Contohnya, kita nggak pernah diajarin gimana cara bayar pajak. Teman-teman gue yang misalnya di dunia content creating, itu banyak yang mampus, tiba-tiba bingung. Gimana? Hal yang harusnya diajarin, itu nggak pernah diajarin. Gue justru diajarin awan kumulus. Itu menurut gue scam. Kenapa nggak diajarin apa itu compounding interest di sekolah? Kenapa nggak diajarin, kalau kalian tuh harus investasi di sini. Kalian harus nata keuangan kalian tuh seperti ini yang berguna di real life. Guru juga kagak bisa investasi. Nah, maksud gue itu dong. Menurut gue ada yang bisa ditweak nih. Menurut gue, kalau pelajaran dasarnya cukup matematika udah. Menurut gue yang lain tuh bisa dipelajari sendiri. Asal lu mau di fisika terserah, lu mau kimia terserah, matematika aja belajar. Basic math, arithmetic, belajar sampai tuntas. Aljabar, belajar sampai tuntas. Menurut gue yang lain itu gampang. Iya, kayak sinus, cosinus, tangen nggak usah ya. Kagak ada guna. Sampai sekarang pun gue bingung juga tuh apa gue belajar itu. Exactly dong. Atau kecepatan ini kan, misalnya ada lift jatuh kan, berapa detik liftnya kan di sini. Gue sampai sekarang juga nanya untuk apa gue sampai asap-asapan kepala gue. Yang perlu diajarin adalah specific knowledge. Misalnya dokter mau jadi dokter kesehatan. Oke, lu specific knowledge, hantam di sana sampai full fokus. Jadi matematika aja satu, abis itu fokus kemana? Lu mau arsitek boleh, lu mau kemana boleh, itu maksud gue tuh itu sebenarnya. Gue ada terpikir juga sih, kayak misalnya kita belajar dulu geografi misalnya kan, atau Patimura meninggalnya kapan? Kan tinggal Google. Iya. Ya makanya tes kalau menurut gue lu bisa selesaikan dengan ChatGPT atau Google, tesnya gagal. Bener sih, kalau di posisi itu gue setuju, sepakat sama lu sih. Gue kadang-kadang kita tuh kadang-kadang dibego-begoin sama kayak misalnya Ibu kita Kartini ya, pada waktu itu datang ke rumah. Pertanyaannya adalah, itu pada buku halaman keberapa? Kan goblok kan pertanyaan kayak gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah ini sebenarnya juga balik lagi ke dalam sejarah edukasi di Indonesia sendiri, Dok. Di edukasi kita, itu kan sebenarnya di awal dari BPUPK itu dibilang di awal, kita perlu merdeka untuk bisa edukasi. Nah di situ sebenarnya ada tokoh namanya Ki Hajar Dewantara. Dia bikin konsep edukasi namanya Among. Di mana di Among ini orang tuh dididik sesuai dengan minatnya. Keterampilan yang dibawa tuh sama Ki Hajar Dewantara. Ini sebenarnya sejarah kita. Tapi ini nggak pernah diaplikasikan. Yes. Lu belajar semua sama ya. Ini dan dulu gue selalu bingung, Dok. Gue tuh dibilang, lu misalnya nggak bisa fisika nih, atau lu nggak bisa geografi. Kok tapi gurunya ada 13, 14. Guanya sendiri, Jack. Gitu gue bilang. Betul. Gue sendiri kenapa gurunya 14? Kalau misalnya di kedokteran, gue ngerti. Dokter yang ngajar satu, ya kan dia. Di skillnya sama nih yang diajarin. Tapi kalau di sekolah, dasar tuh aneh menurut gue. Kalau lu ngajarin gue kimia, geografi, gurunya rame-rame. Gue sendiri belajar. Tesnya sama semua. Ngarepin kita sepinter dia kan. Iya, kenapa nggak lu satu guru aja kalau gitu? Oke. Gue sepakat. Sama kalau misalnya kita juga, misalnya apa yang dimaksud dengan gotong royong gitu. Kita nulis, nanti salah satu kata aja salah langsung. Coret. Ya, atau sebutkan empat sifat apa kayak gitu punya. Satu aja salah, padahal maksud kita benar. Coret kayak gitu punya gurunya. Karena sistem penilaian kita, sistem sekolah kita kayak gitu. Gue setuju. Sistem sekolah kita masih belum baik. Ya mungkin bahasanya itu, bahasanya terlalu ekstrim. Iya. Lu juga sepakat sama sana ya? Sepakat gue sepakat. Jadi sekolah penting nggak? Sekolah penting menurut gua. Kalau lu tahu tujuannya mau kemana. Klarifikasi dia nih. Jadi sekolah itu penting ya? Penting. Tapi lu putus sekolah? Gua kalau SMA gua selesai, tapi kuliah gua nggak selesai. Jadi di kuliah itu gua waktu itu umur 19. Lu binus ya? Gue di BINUS, gue umur 19, waktu itu gue ambil jurusan sistem informasi. Nah gue tuh sebenarnya udah bisa coding dari kecil. Jadi karena bokap gue itu di IT gue banyak belajar tentang coding dari kecil. Jadi gue udah ngerti kayak yang basic-basic dari kecil tuh udah ngerti. Begitu gue sampai kuliah gue bingung ini gue belajar apa di sini awalnya. Dia ngajarin kayak sistem ERP segala macam, gue tuh udah tahu gitu. Iya, di adik gue IT. Gue tahu, kata adik gue katanya di kuliah itu kita nggak pernah belajar. Kita malah belajar buat program itu selesai dari kuliah justru. Selesai dari kuliah. Nah jadi begitu gue masuk kuliah, kan gue ngerti kayak bahasa kayak Java tuh udah lama. Belajar gue cuma disuruh basic-basic kayak system.out, print, ln, hello world. Gue kayak malas banget ini. Gue pikir semester 1 ini gue belajar apa ya ini. Terus gue pikir, waktu itu gue lagi running bisnis, Dok. Gue punya agency marketing. Jadi agency marketing gue waktu itu karyawan udah 7-10.
Dan waktu itu udah lumayan hektik tuh. Jadi gue udah mulai skip kuliah. Gue tuh drop out bukan karena gue ini. Gue cuma nggak bayar aja lagi gitu. Gue cuma kabur aja. Itu pun sebenarnya udah dicoba di kontak gue. Kalau kamu mau nggak jadi ikut ada jalur-jalurnya kamu berbisnis kayak gini bisa lulus gitu. Saya bilang saya nggak mau. Oh bukan masalah duit? Sebenarnya ada faktor duit. Karena waktu itu menurut saya lumayan mahal dong. Waktu itu saya di BINUS tuh lumayan mahal. 22,5 juta karena saya bayar sendiri. Jadi saya masuk kuliah tuh bayar sendiri. Saya nggak pernah dibiayain sama orang tua saya. Saya memang nggak pernah minta dan orang tua saya sekarang itu saya yang biayain semuanya. Tapi mereka mampu? Dibilang mampu juga yang enggak kan nyokap saya yang bayarin sekarang hidupnya semua. Bokap? Bokap ya oke lah. Jadi ortu saya kan pisah pas saya masih relatif muda. Oh gitu. Tapi Jadi, bokap lu harusnya mampu dong biayain kuliah dong? Relatif. Karena waktu sekolahnya telat mulu bayarnya sebenarnya. Oh iya. Jadi telat mulu. Sekalian podcast ini. Iya. Jadi telat mulu gue bayar telat mulu. Jadi lu bayar sendiri sekolah. Gue bayar sendiri kuliah. Dari bisnis lu. Dari bisnis gue. Terus lu jujur deh, lu drop out karena lu males, lu nggak sanggup, atau lu bego di sana? Dua-duanya. Yang pertama dua-duanya. Kalau bego nilai gue bagus actually. Nilai lu bagus berarti enggak ya? Telat bayar, nggak ada duit bayar. Bukan gak ada duit sih, gue males keluarin duit juga dok waktu itu. Sayang duit. Gue sayang, karena waktu itu gue mikir 22,5 juta itu gue bisa pakai untuk bayar karyawan gue. Oke. Ngapain? Pas-pasan nih, tapi masih bisa sebenarnya. Bisa. Paksa mah bisa. Yang kedua males juga. Males juga gitu. Oke. Dua-duanya bener dok. Alasan semester berapa? Semester 2 kalau nggak salah. Jadi 1, habis itu 2 udah cabut gue. Dan lu ngerasa nggak dapat manfaat apa-apa di sana? Iya, gue ngerasa gue nggak dapat manfaat apa-apa di sana. Jadi makanya keluar statement seperti itu. Karena gue rasa semua yang gue pelajarin itu gue belajar antara di Google, di buku atau di tempat lain. Iya, gue setuju. Lebih gampang. Self education lah, self education. Gue setuju bahwa kalau kita ngomong sukses itu kriteria satu-satunya itu bukan pendidikan. Betul. Gue setuju. Tapi pendidikan itu amat sangat penting menurut gue, bro. Makanya gue sampai datengin lo ke sini. Buat klarifikasi nih. Iya, kayak lo lah kita ngomong. Kita anggap aja ya, Timothy Ronald sukses. Belum out, ya sukses ya. Siapa lagi yang kayak gini? Sukses drop out. Steve Jobs. Steve Jobs drop out ya? Gue nggak begitu. Banyak sih. Gue juga hafal. Sebut. Cuman kalau gue pernah lihat statistiknya sebenarnya banyak kan yang sukses yang kuliah. Secara statistik ya. Banyak kan yang kuliah. Artinya berapa persen? Kecil kan? Kecil. Gue pernah lihat tuh ada statusnya yang bikin perusahaan sampai Fortune 500 kalau nggak salah. Ya lebih kecil. Yang drop out tuh cuma 25-30%. Cuma karena kisahnya heboh. Karena kisah satunya tinggi. Karena diheboh-hebohkan ya maklum lah. Misalnya dari orang miskin jadi kaya banget. Itu kan lebih heboh daripada orang kaya jadi kaya. Betul. Karena kejomplangan ini kan kayak gitu kan. Sehingga dijadikan motivasi lah. Motivasi. Cuma ada berapa orang yang kayak lo? Kalau kayak gue mah pasti banyak lah dok. Ya, lu pernah mikir nggak waktu lu bikin konten kayak gitu, edukasi itu adalah scam sehingga orang-orang tuh yang ngikutin lu jadi nggak mau edukasi. Kan gue udah bilang secara jelas, kalau lu mau tujuannya ada, ya silahkan sekolah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuannya, gue rasa untuk buang 4 tahun waktu lu dan uangnya mahal, mending lu coba something else. Karena dari sebelum gue kuliah, gue tuh udah coba banyak hal dok. Dari SMA gue tuh udah macam-macam lah. Gue jualan, gue pernah jadi agent properti, gue pernah jadi wedding organizer, semua tuh udah pernah gue cobain. Jadi gue udah pas kuliah, sebenarnya tuh udah setengah-setengah. Gue nggak tahu, ini apakah ini yang gue mau. Semester berapa sih lu keluar tadi? Semester 2 gue udah cabut. Cepat banget. Lu sudah cabut? Cepat banget, gue cabut. Semester 1, semester 2 gue udah hilang. Jadi 19 tahun lu sudah nggak lagi? Nggak lagi, karena kebetulan waktu itu kan COVID ya, pas gue 19 tahun tuh COVID. Agency gue tuh lagi drop banget dok. Jadi klien gue tuh banyak yang nggak bisa bayar karena gue tuh banyak kan kayak ada pabrik konveksi, ada susu segala macam. Banyak banget usaha lo? Bukan, gue agency. Jadi gue service klien. Klien-klien gue ini yang bisnis konvensional banyak yang nggak bisa bayar retainer per bulannya lagi. Karena mereka drop bisnisnya omsetnya COVID. Nah dari sana gue bangun startup gue yang namanya Ternak Uang itu. Dan waktu itu karyawan tuh udah lumayan, ada 30 hampir 40. Nah gue opsi gue nih fokus di sini. Apa gue sambil lanjut kuliah, which is gue sempat konsultasi juga sama kampusnya. Kampusnya bilang ini ada jalur sebetulnya di mana lu cuma lanjutin bisnis lu reporting aja lu bisa lulus. Tapi lu tetap ikut, tetap datang, tetap masuk sekolah. Nah itu yang gue nggak bisa. Gue nggak bisa untuk datang secara fisik ke dalam kampusnya gitu. Dan lu lihat juga sekolah sekarang nggak efektif ya? Gue lihat sekarang kurang efektif. Tapi kalau tanya edukasi apakah gue lakukan self education, gue tuh suka banget lihat kayak MIT courseware yang gratis di YouTube itu banyak banget gitu. Menurut gue itu ilmunya lu bisa dapat banyak secara gratis. Gitu. Gue sepakat.
Gue sepakat. Di posisi ini gue sangat sepakat dengan lo. Yeah. Kalau lo ngomongnya seperti ini, gue sangat sepakat. Gue paling depan bantuin lo. Tapi kalau lo ngomong scam, gue ngerti. Gue juga kagak terima. Ya, sistem gitu. edukasi menurut gue harus dibenahin. Ada yang harus dibenahin dari sistem edukasi kita. Banyak. Karena dari 2 data tadi, kompetensi dan net enrollment rate Indonesia udah hancur sebenarnya. Banyak. Buat apa datang sekolah banyak kayak gitu? Ada bahkan kemarin tuh ada yang sampai bikin sekolah jam 5 pagi kan? Iya, sekolah jam 5 pagi datang, masih gelap itu datang. Gue tau nggak ya? Gue nggak sebut kampus. Iya. Gue kan sudah S3 kan. Terus gue ngambil S2 lagi, balik lagi ngambil S2 lagi. Terus gue dipanggil. Terus gue ujian. Ujiannya gila loh. Ujiannya itu kayak sebutkan. Iya, sebutkan, jelaskan. Bukan jelaskan lah. Pokoknya tuh rinci banget kayak gitu punya. Kadar amino ini sebutkan kayak gitu punya. Kan kayak apa lah. Gue pikir gue S2 atau S1 nih sebenarnya. Sumpah. Setahu gue S2 tuh kagak kayak gitu. Setahu gue S2 itu adalah menjelaskan kayak gitu. Uji pemahaman. Betul. Ini bukan disebutkan lagi kayak gitu punya. Sebutkan tuh S1 sih setahu gue. Dan gue dari 9 mata kuliah 6 kagak lulus. 6 gak lulus dong? Kagak lulus, padahal gue nyontek juga sebelah. Sebelah gue lulus, gue kagak lulus. Iya. Ada apa nih kayak gitu punya kan sampai gue kesel banget nih. Nah itu makanya itu menurut gue harus dibenahin. Memang nggak beres. Kata-katanya untuk bilang scam itu salah memang. Cuman harus dibenahin itu benar. Oke, gue sepakat banget sih, Sekolah-sekolah juga menurut gue yang nggak penting. Ya. Nggak penting. Maksudnya tuh bukan ini ya, jangan salah ya, jangan dipotong gini ya. Maksudnya itu nggak penting itu sekolah terbaik, sekolah ranking 1 itu tidak jaminan kamu sukses. Betul. Sekolah bukan jaminan sukses. Ya, tapi salah satu substansi untuk menjadi sukses. Betul. Karena menurut gue juga sekolah sebenarnya lumayan mahal banget sih dok. Sebenarnya. Mahal ya? Mahal. Soalnya inflasinya double. Inflasi atau harga pendidikannya itu naik 15% year on year. Bisa dicek semua kampus swasta 15%. Yang kedua itu kita lihat sekolah makin banyak orang yang sarjana, lu makin susah juga cari job marketnya. Karena orang banyak yang mikir dengan gua kuliah nih, gua pasti dapat kerjaan. Buktinya ya, yang angkatan gua atau bahkan angkatan atas gua, selesai COVID yang selesai kuliah ini banyak banget yang gak dapat kerja. Susah nyari kerja. Nggak cuma lu punya degree terus bisa kerja. Terus jadi kalau pengen belajar kayak gimana caranya? Belajar itu harus start dari curiosity sih. Apa yang bikin lu paling penasaran di dunia? Gua percaya dokter bisa kayak sekarang ini. Mungkin banyak dokter-dokter lain yang kecantikan yang iri. Oh kenapa sih dia bisa lebih sukses? Iya karena dokter belajar hal yang lain, media contohnya. Dokter dokter ngerti, pakai sosial media itu kayak gini, ngulik gitu. Gimana sih caranya bikin podcast yang bener? Gimana sih caranya bisa bikin tim konten yang bagus? Kan dokter yang lain nggak begitu, tapi mereka semua iri kan? Iya. Karena lebih sukses. Gue setuju. Nah, belajar apa yang bikin lu penasaran. Specific knowledge-nya apa, curiosity-nya di mana, lu harness di dalam situ dan fokus jadi yang terbaik di situ. Oke. Jadi pilih satu bidang, jangan jadi kutu loncat. Karena banyak banget orang yang baru nyoba satu hal, kayaknya nggak enak nih. Jadi agen asuransi. Kayaknya nggak enak agen properti. Nggak enak kemana-mana. Kalau dokter kan di satu nih. Gue akan bikin klinik kecantikan yang terbagus di Indonesia kalau bisa. Dengan gue harness gimana pun caranya untuk marketing dari media, cari konten-konten yang viral. Ini gue bikin di sini. Karena ini satu wadah gue. Nah di situ lo akan gain knowledge-nya lebih gampang dok. Karena yang lo pikirin cuma di satu industri itu. Lo langsung wide gitu. Lo bisa lihat belajar dari luar negeri di sini, si ini. Benar sih. Lu harus tahu dulu maunya apa, baru harness information yang gampang. Yang lu ajarin juga kayak di ternak uang ataupun juga edukasi finance kayak gitu, punya nggak ada di tempat kuliah juga kan? Sebenarnya ada, cuman kalau yang biasa gue lakukan adalah gue tuh suka cari edukasi yang menurut gue lebih gampang bahasanya dikasih tahu. Karena di finance tuh bisa disusah-susahin dok. Oh iya, sampai jelimet. Gue jelimet, contohnya kayak obligasi. Orang-orang kan bingung apa itu obligasi. Tapi kalau dibilang, ini negara mau ngutang sama lu kan lebih enak. Oh iya, sama lah. Kalau kayak gue juga, gue kasih edukasi ya. Sebenarnya tuh nggak ada di sekolah kedokteran gue sih. Nggak pernah diajarin gue. Apalagi soal diet ya. Gue lihat Yulia Balchun ya, punya buku ya. Menurutku buku Yulia Balchun itu lebih bagus daripada gue sekolah kedokteran tentang diet ya. Karena di kedokteran gue kagak belajar diet, gila. Gak diajarin ya? Iya, tapi yang gue ajarin adalah cara belajarnya. Makanya kalau gue selalu ngasih tau anak gue yang sekolah itu yang penting itu bukan rankingnya sih. Bagaimana cara belajarnya? Bagaimana cara baca jurnal? Bagaimana cara cari tahu nih? Kita butuh apa nih? Ini lagi viral nih, kita mau cari nih, kita belajar lagi.
setiap kali bikin konten ini kita lakukan seperti itu sebenarnya. Bukan ilmu dari basicnya dari sekolah, tapi pengembangannya kita belajar terus setiap hari. Dari curiosity, dari penasaran. Karena orang yang penasaran akan lebih jauh di hidup dibanding orang yang pintar dong. Orang yang penasaran akan mau belajar terus. Kayak gue, misalnya gue udah, gue akan di investment nih sampai mati. Gue akan cari informasi tentang investment ini lebih gampang. Gue baca jurnal tentang investment, gue baca apa tentang investment. Cari mentor pun juga di dunia investment. Jadi satu industri. Tapi menurut lu pendidikan cuma bikin orang kaya doang? Kaya sih not necessarily, enggak. Menurut gua enggak. Kalau untuk kaya jawabannya. Karena kalau dari video lu yang gue lihat itu edukasi itu adalah scam ini yang gue tangkap itu kayak lu sekolah cuma mau jadi kaya doang. Targetnya sebenarnya bukan itu. Target audiens gue kan gue mau bikin orang semangat kan dalam usaha, dalam berbisnis. Lu kalau mau ganti otak lu dengan otak gue, gue masih bisa jadi sukses kayak gitu. Nggak kan itu kan kemarin sebenarnya banyak yang bilang kayak, oh lu privilege. Gue privilege dari mana sebenarnya gue bilang. Teman-teman gue tuh banyak yang jauh lebih kaya gitu dari gue. Gue nggak percaya sama sekali dengan yang namanya privilege. Karena menurut gue itu jujur cuma alasan tameng aja itu. Iya. Itu cuma tameng karena gue ngerasain gitu. Nyokap gue sakit, itu di rumah sakit yang 3 ranjangnya bahkan nggak ada tirainya. Gue cuma duduk di pinggir, bingung ini cara duit buat operasi gimana. Gue udah pernah. Bagus dong, apa hubungannya dengan privilege? Enggak, maksud gue jadi orang banyak yang alasan, banyak yang bahkan bilang, oh gue tuh terang orang tuanya kaya. Lu datang aja ke rumah bapak gue sekarang bilang sama bapak gue orang kaya gitu. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu, lu tukeran sama gue. Misal orang-orang bilang privilege, itu mereka punya HP dong. Lu tukeran sama gue, kondisi hidup apapun lu, kasih gue 1 tahun, gue pasti akan dapat uang. Dengan otak gue ya, itu sama. Tukeran aja hidup kita lihat. Bahkan tukeran, lu dapat duit gue yakin lu miskin lagi kok. Karena duit itu unik dok sebenarnya. Gue suka dengar loh. Duit itu datang ke orang yang ngerti tentang dia. Makin dikejar makin lari. Gue tahu kenapa lu bisa jadi sukses jadinya. Kenapa tuh? Gue waktu masih muda lagi, waktu masih kecil ya. Sama kayak lo juga. Oh iya. Kita minum dulu. Minum dulu. Cheers, kopi nih, 80.000. 120.000 po, dapat 5. 120.000. Ini kopi Gatot Kaca untuk stamina laki-laki. 120.000 dapat 5. Dapatnya 5. Tahan 3 hari. 3 hari. Kalau nggak ada lawan, waduh, jangan dong. Gue suka. Gue tuh dari dulu juga kayak gitu sih. Kalau misalnya kayak kerja kayak gitu, gue selalu bilang ya, gue bukan orang yang paling pintar. Tapi gue yakinkan ketika semua orang sudah menyerah, gue akan ada di barisan paling terakhir untuk menyerah. Setuju dong. Dan gue lihat aura lu seperti itu. Jadi lu nggak kayak semangat, percaya diri. Percaya diri kan sampai otak lu tukar dengan otak duit. Duit boleh tukar dengan gue pasti bisa sukses. Artinya kan pede lu kan. Ya kan, semangat lu, pede lu, ya kan. Pinter-pinter juga masih ada yang lebih pinter dari pasti lu. Banyak. Tapi semangat, pede, agility itu yang buat lu jadinya naik gitu. Orang bilang hoki, gue kerja 18 jam sehari dulu. Pantang menyerah. Gitu. Mereka bilang, oh lu privilege, tapi ya gue pulang sekolah, gue jualan sedotan, gue keliling cari listing properti. Tapi lu ada masalah dengan privilege? Enggak sih, gue gak ngerasa privilege itu hal yang perlu gue bahkan pikirkan. Karena gue gak pernah percaya pada faktor eksternal yang gue gak bisa kontrol. Gue percaya cuma hidup ini tuh kaptennya itu gue. Kalau lu lihat orang yang sudah kaya nih, misalnya aja siapa nih ya? Anaknya Haritanu deh. Oke. Menurut lu kayak gimana sih? Maksud gue ya itu privilege dia dapat keluarga yang baik, bisa mendidik dengan baik, dia bisa memanfaatkan itu dengan baik, ya good for her. Cuman it has nothing to do with me. Gue gak akan kayak, oh enak banget ya jadi anaknya Pak Haritanu gitu. Nggak buat kita kaya juga ya? Gue itu gak bikin gue jadi kaya, yang bikin gue malah gue jadi semangat. Oh gimana ya cara gue bisa ngalahin anak-anak Konglo ini, caranya lewat mana ya? Gitu. Oh iya. Gimana cara gue mikir ya? Gue setuju. Gitu. Karena hidup tuh sebenarnya kayak lari estafet ya. Lari estafet, kayak misalnya gue liat dokter kan di dunia kesehatan bisa tergolong sukses lah. Despite semua kontroversinya, gue bisa lihat ini sebuah usaha yang sukses gitu. Dan gue yakin ini gak dibuild dalam 1-2 hari. Ini bertahun-tahun keringat darah. Orang misalnya lihat gini, oke klinik Athena, ini gue kita gak pernah ngobrol sebelumnya. Ini gue misalnya tebak. Oke, misalnya klinik Athena tuh EBITDA misalnya 10-20 M per bulan ya kan. Valuasi ya EBITDA kali 8, price to earning kali 9. Mungkin 1 triliun, 1,5 triliun. Ini gue cuma tebak dari datang sekali gitu. Orang kira, oh gila bisa punya klinik valuasi triliunan. Tapi dia gak tahu di belakangnya kayak gimana kan. Dia gak tahu mikir untuk bikin media kayak ini kan gak semua dokter mau. Cara leverage ini. Lihat yang paling terkenal, Conor McGregor.
Dia jualan whisky bisa berapa? Kylie Jenner, media is the key. Kalau bisa harness itu dengan produk yang bagus ya game over gitu. Oh iya, itu benar banget sih lu ngomong. Orang cuma ngomong lihat gue di edukasi doang, nggak lihat gue di meja meeting kayak gimana. Orang nggak lihat pekerjaan sehari-hari kayak gimana. Iya. Kayak harus bikin podcast padahal capek pagi-pagi. Iya. Gue baru pulang dari Swiss by the way. Kembali ini gue mau ke Swiss. Gue kapan lihat di TikTok lu dari Swiss kemarin. Lu mau ke Swiss? Gue mau ke Swiss. Kapan? Minggu depan ya? Oh itu bagus. Minggu depan. Pendidikan di situ juga bagus. Bagus, Finland, Swiss, nomor 1. Pendidikan di situ tuh gratis tapi bagus. Gratis tapi bagus. Terus datangnya nggak jam 6 pagi dong. Lo tau nggak di Swiss ya, anak orang tuh ditelepon, disuruh sekolah. Kalau kita ngajarin anak sekolah. Nah bangun aja sekolah. Itu. Dan 15 tahun sudah selesai ya di Swiss ya? 15 tahun itu sudah selesai. Ya kita edukasi ketinggalan 20 tahun lah dok dari negara-negara kayak gitu. Iya. Tapi bukan scam. Ya, lu sendiri bikin usaha apa? Ternak uang, bisnis lu juga edukasi kan? Iya, jadi ternak uang sekarang gue juga ada edukasi di bidang kripto sekarang. Iya, artinya lu juga jualan edukasi kan? Jadi edukasi itu kagak scam kan? Sistemnya. Okay. Sistemnya. Edukasi itu penting. Edukasi penting, tapi sistem edukasi kita di Indonesia itu salah. Oke. Orang kan di kuliah sekarang misalnya ngajarin tuh outdated. Jadi yang diajarin di kampus itu semua teknologinya itu mundur. Jadi yang gua ajarin tuh yang real time, yang cepat itu apa? Gua cari yang pengajar terbaiknya. Bahkan gue juga ngambil profesor dari luar. Lu kerja ya, cari duit yang banyak, punya income yang gede dari bisnis lu, baru lu invest. Makanya itu gue kontroversial karena gue ngajarin gini. Kalau lu ke financial advisor dok, mereka kan ngajarin gini. Kok kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan ya. Gak akan kaya lu. Kita masuk lebih dalam. Kopi 80.000. Ada apa dengan kopi 80.000? Ini menarik sebenarnya. Jadi kopi 80.000 itu. Gue jadi penasaran nih. Kayak tadi kan gue bilang kan, lu mentakkan sukses atau benar-benar penipu kan. 22 tahun, sekaya apa sih Timothy Ronald?